Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rozan. Saya absen 33 dari kelas Baitul Arqam Kloter 20. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara ibadah haji seperti apa yang telah saya ketahui. Ibadah haji itu sendiri merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan dilaksanakan pada periode sejak bulan Syawal hingga awal Dzulhijjah di setiap tahunnya dan diikuti umat ribuan bahkan jutaan umat muslim untuk menyempurnakan ibadah mereka. Dan ibadah haji itu sendiri dilakukan terkhusus pada mereka yang telah mampu dari segi jiwa, mental, raga, dan juga tentunya dalam segi harta atau finansial. Baik, saya akan masuk pada tata cara ibadah haji. Yang pertama yaitu tentu saja dalam beribadah kita adalah niat. Niat dalam ibadah haji biasa disebut ihram. Ihram itu sendiri merupakan niat yang bisa dilakukan sebelum haji maupun umroh ataupun haji dan umroh. Sedangkan sebelum ihram itu sendiri kita diperkenankan untuk melakukan beberapa aturan atau tata cara, yaitu pertama mencukur rambut, lalu mencukur ketiak, mencukur kumis, serta mencukur bulu-bulu di sekitar kemaluan. Setelah itu kita diperkenankan untuk mandi, kemudian memakai wangi-wangian serta membaca niat ibadah haji. Kemudian kita masuk pada yang selanjutnya, yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah kita dimulai dengan mabit atau berkumpul di Mina untuk menunggu waktu wukuf di Padang Arafah. Selama di Mina kita diperkenankan untuk banyak-banyak membaca istighfar, zikir, tapiyah, takafur, serta membaca Al-Quran. Dan tidak lupa menunaikan ibadah wajib kita, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian setelah waktu subuh di tanggal 9 Dzulhijjah, kita pergi menuju Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Wukuf itu sendiri yaitu merenung atau menjalani pengasingan diri di Padang Arafah seakan kita berada di Padang Mahsyar. Sedangkan apa yang kita lakukan di Padang Arafah itu, kita juga diperkenankan untuk banyak-banyak membaca istighfar, zikir, talbiyah, takafur, serta membaca Al-Quran tentunya. Kemudian untuk sholat asar kita diringkas di waktu zuhur pada Arafah. Setelah itu, setelah malam tiba, kita menuju Musdalifah untuk melakukan mabit atau berkumpul di Musdalifah. Kita melaksanakan sholat wajib, yaitu maghrib, isya, serta sampai ke subuh. Lalu di tanggal 10 Dzulhijjah, kita meninggalkan Musdalifah dan melaksanakan yang namanya Jumroh Akobah. Di dalam kita perjalanan menuju tempat Jumroh Akobah, kita dianjurkan untuk mengambil kerikil. Kemudian saat kita melakukan jumroh, kita melempar kerikil 7 kali ke arah dinding. Sedangkan kita diperkenankan untuk membaca atau mengucapkan Allahu Akbar setiap kita melemparkan. Dengan 1 kali lemparan itu dihitung 1 kali, walaupun yang dilemparkan lebih dari 1 batu. Itu. Kemudian setelah itu kita
dianjurkan untuk kita melakukan yang namanya tahallul atau mencukur rambut. Bagi laki-laki, perkenankan untuk mencukur rambut hingga gundul atau batasan tertentu. Kemudian untuk yang botak atau dari awal sudah gundul, maka diperkenankan untuk seakan mencukur rambutnya, ya, agar dilihat seperti dia mencukur. Nah, kemudian untuk wanita diperkenankan untuk mencukur 3 helai rambut mereka. Dilanjutkan setelah tahallul, yaitu menuju Makkah. Kita melakukan yang namanya tawaf ifadah sejumlah 7 kali. Dan tawaf tersebut dilakukan kita mengitari Makkah, Ka'bah sebanyak 7 kali, dengan Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Setelah itu kita dilanjutkan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Kemudian setelah sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, kita dianjurkan minum air zam-zam yang telah disediakan. Setelah itu kita melakukan yang namanya sa'i. Sa'i itu yaitu kita berjalan menuju Bukit Safa dan Marwah, dan kita berjalan di antaranya sebanyak 7 kali. Kemudian kita setelah itu kembali ke Mina untuk bermalam, dan di Mina kita tetap melaksanakan ibadah wajib kita, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian di hari berikutnya, yaitu tanggal 10, maksud saya tanggal 11 Zulhijjah, setelah sholat subuh, kita dilanjutkan untuk melakukan jumroh. Nah, jumroh yang kali ini berjumlah 3 kali. Yang pertama jumrah ula, yang kedua jumrah wusta, yang ketiga jumrah akobah. Setelah itu kita dilanjutkan kembali ke Mina lagi untuk bermalam kembali dan melaksanakan ibadah wajib, yaitu sholat. Setelah subuh di tanggal 12 Dzulhijjah, kita berangkat lagi melakukan jumroh kembali. Jumroh kali ini juga berjumlah 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan juga jumroh akobah, yang masing-masing dilakukan sebanyak 7 kali. Setelah melakukan jumroh, dilanjutkan kita melakukan tawaf yang namanya tawaf wada, atau tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan yang dilakukan oleh jamaah haji ketika ingin kembali ke negara asal mereka. Setelah tawaf wada, yang tentunya merupakan prosesi haji yang paling akhir, maka prosesi haji dianggap sudah selesai. Dengan begitu, semoga apa yang telah dilakukan mendapatkan hikmahnya dan juga sesuai dengan syariahnya dan tidak sia-sia ketika menjalankan ibadah haji. Seperti itu tata cara ibadah haji yang dapat saya sampaikan. Kemudian apabila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.